ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa di program perdana kita Ngapak, ngebahas problematika kita bersama Ustadz Bintaraga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, Mas Fuad. Alhamdulillah Mas Fuad juga baik. Alhamdulillah, insyaallah saya baik-baik saja Ustadz. Nah ini Ustadz, kemarin sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram kita di @fk_official berkaitan dengan bulan Ramadan ini Ustadz. Nah ini untuk langsung saja untuk pertanyaan pertama dari saudari Faradila Salsa. Nah ini pertanyaannya, puasa pakai lensa atau soft lens untuk kotak mata, apakah itu boleh Ustaz? Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para sahabat FK yang dirahmati Allah, ini pertanyaan pertama dari Mbak siapa tadi? Mbak Salsa. Oh, Salsa ya. Ya, itu nama IG-nya, enggak tahu nama aslinya ya, pokoknya pertanyaan begitu tentang bagaimana sih hukum menggunakan soft lens ketika bulan Ramadan. Saya bagi dua nih, ya ini Mas. Sekarang lagi ngetren nih orang pakai soft lens. Bahas pakai soft lens di bulan Ramadan, kita ada dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana hukum memakai soft lens dulu. Kedua, bagaimana di bulan Ramadan. Ya, ini kan ada dua hal. Kalau yang dengan di bulan Ramadan hubungannya dengan membatalkan atau tidak. Kalau yang hubungannya dengan boleh nggak memakai soft lens, nah ini yang hukum tinjauan Islam secara umum. Jadi para sahabat FK yang semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala, bahwa soft lens atau lensa yang di mata kita ini kan merupakan salah satu teknologi yang dianggap lebih simpel karena tidak menggunakan kacamata. Soft lens ini tentu secara umum ya Mas, ada dua fungsinya. Satu memang dibutuhkan untuk orang-orang yang punya penglihatan kurang baik sehingga dia perlu pakai soft lens. Terus yang kedua hanya untuk gaya-gayaan ya, apa ya, untuk fashion gitu, supaya lebih keren, lebih cantik, matanya kelihatan glowing, mata kok glowing. Nah, gimana kalau hukum soft lens karena memang kebutuhan, itu tentu tidak mengapa di dalam Islam, karena al aslu fil asyai al ibahah, pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya boleh gitu ya. Ini yang berhubungan dengan masalah muamalat. Jadi orang pakai soft lens hukum asalnya boleh. Walaupun sempat saya baca memang ada beberapa resiko ketika orang pakai soft lens, bisa iritasi, bisa infeksi kornea, yaitu tergantung mungkin harga dan cara memakainya gitu ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana memakai soft lens kalau untuk gaya-gayaan gitu. Nah ini yang sebenarnya dalam tinjauan Islam tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalau sudah untuk gaya-gayaan, apalagi biasanya memakai soft lens wanita, dia mesti tujuannya supaya menarik orang lain. Ya, tentu kalau semakin dia menarik orang lain akan semakin menimbulkan fitnah bagi dirinya. Maka kalau orang kemudian memakai yang tadi saya sampaikan ya Mas Fuad, kebanyakan orang biasanya wanita-wanita itu yang untuk gaya-gayaan memakai itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, walaupun tidak bicara masalah soft lens karena pada waktu itu kan belum ada gitu ya. Rasulullah SAW mengingatkan dalam riwayat yang sahih bahwa man albasa ya sauba syuhratin fid dunya, barang siapa yang dia memakai pakaian ketenaran ya, jadi man labisa soba syuhratin, itu barang siapa memakai pakaian kemewahan ketenaran fid dunya, di dunia, albasahullahu yaumal qiyamah bisaubin mudillah, nanti di hari kiamat Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan. Jadi intinya bahwa memakai soft lens itu boleh, tapi sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan. Nah sekarang bagaimana ketika orang puasa memakai soft lens gitu. Kalau masa pakai soft lens ini sebenarnya persoalan klasik, karena bicara puasa itu apa sih gitu. Para ulama itu semuanya dari berbagai definisi puasa ya. Kalau puasa secara bahasa kan al-imsak ya, wasukut, warukut gitu. Puasa itu menahan, diam, tidak bergerak gitu. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah puasa itu ya, kalau saya rangkum dari berbagai definisi para ulama, yaitu imsakun anil muftirat ya. Jadi menahan dari yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Yaitu al-aqlu ya, wasyurbu wal jima'. Itu atau al-aqli anil aqli wasyurbi wal jima'. Jadi makan, minum dan
subuh gitu. Biniati taqarrubi ila Allah Ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Maka kalau dari definisi ini sebenarnya membatalkan puasa yang disepakati ulama hanya 3. Makan, minum, bersetubuh gitu ya. Ini bicara makan minum berarti syahwat perut, bersetubuh berarti syahwat bawah perut gitu. Nah, maka ini yang menjadi persoalan klasik di antara ulama sejak dulu, berbeda pendapat tentang tubuh ini kan banyak lubang-lubang selain mulut nih. Ada mata, ada telinga, ada dubur gitu ya. Bagaimana kalau ada cairan-cairan atau benda-benda yang masuk ke lubang itu gitu. Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini sebenarnya berpijak pada masalah ini, Mas Fuad. Masalahnya, apakah lubang-lubang itu berkaitan dengan mulut gitu. Maksudnya ada nyambung ke perut gitu ya. Nah, maka kalau secara kita lihat dalam Islam itu ada yang terkenal dalam madhab, memang ada 2 kubu nih. Kubu pertama yaitu kubu madhab dari Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara lubang mata dengan mulut dan ke perut. Karena tidak ada hubungan, maka ketika memasukkan benda apapun ke mata, ke telinga, ke dubur, ya itu tidak membatalkan puasa. Karena hakikatnya itu bukan makan, ya bukan makanan. Itu yang kedua adalah pendapatnya ulama Malikiyah dan Hanabilah atau Hambali. Mereka mengatakan ada hubungannya dengan ada rasa di tenggorokan gitu. Jadi kalau orang misalkan pakai tetes mata atau pakai celak, kemudian berasa di tenggorokan, berarti batal puasanya. Nah, sekarang kalau pakai softland gitu kan. Pakai softline itu kan ada berasa di tenggorokan enggak gitu. Ya, itu masalahnya di situ. Lah, dari pendapat ini mana yang paling mudah kita ikuti? Sebenarnya semua pendapat sebenarnya benar karena itu masalah istihadiyah. Tetapi bisa kita lihat misalkan komentarnya Ibnu Taimiyah, sebenarnya pendapat yang paling terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak membatalkan puasa memakai softline itu, karena softline bukan makanan, satu, dan yang kedua dipasang di mata yang bukan bagian dari lubang untuk masuknya makanan ke dalam perut. Itu Mas Fuad. Ya, kesekolah ya. Nah itu kurang lebih ya. Jadi yang pertama itu ada bahwasanya softline itu secara umum boleh dipakai, tapi dengan catatan tidak untuk pamer dan untuk tidak gaya-gayaan dan sebagainya. Nah yang kedua berhubungan dengan puasa. Pendapat yang lebih rojih mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Nah mungkin itu jawaban dari Sentaraga. Semoga saudara yang bertanya ini saudari yang bertanya bisa terjawab ya. Tapi nggak tahu namanya saudari, tapi betul-betul saudari apa saudara? Soalnya sayangnya sesuai namanya lah ya, Instagram, baik, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya pada si penanya. Jadi tidak usah ragu lagi kalau memang mau pakai softline, tapi utamanya memang untuk membantu penglihatan, bukan untuk gaya-gayaan. Itu yang saya sarankan itu. Tapi secara umum softline tidak membatalkan. Ya, demikian episode Ngapak ngebahas problematika kita yang perdana ini. Bertemu lagi di episode berikutnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.